Perkenalkan, nama saya David Julian Sritonga dari kelas MJ 827, mata kuliah Bisnis Big Data. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan contoh sebuah kasus untuk penerapan bisnis Big Data di instansi saya. Saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Adapun penerapan bisnis Big Data di instansi saya, salah satunya adalah CRM. CRM ini adalah Compliance Rights Management. CRM ini penting bagi kami pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bagi DJP, karena mengingat bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia ini mencapai puluhan juta. DJP tidak mungkin mengawasi kepatuhan wajib pajak satu persatu secara manual. Jadi dengan adanya CRM ini, sistem ini akan bisa langsung membaca dan mengukur risiko ketidakpatuhan wajib pajak secara akurat. Adapun sumber big datanya, yang pertama biasanya dari data internal seperti dari SPT tahunan, dari e-faktur, dari e-bookpot. Yang kedua dari data eksternal. Data eksternal ini biasanya dari instansi atau dari lembaga atau dari asosiasi lainnya. Data eksternal ini biasanya kalau dari data perbankan itu data EOI dari instansi, mungkin dari Pemda juga, dari BPN juga atas serah terima jual beli tanah, dan juga data dari pihak ketiga seperti e-commerce yang ada saat ini. Ada beberapa dampak yang timbul dengan adanya CRM ini. Yang pertama, peningkatan penerimaan pajak. Sistem ini dapat melakukan cross matching otomatis secara harta yang dilaporkan di SPT dengan aset yang nyata yang tercatat di instansi lain. Jika ada ketidaksesuaian, maka kami selaku AR di Direktorat Jenderal Pajak akan didapat notif dari CRM dan kami akan menerbitkan SPDODK untuk mendongkrak penerimaan pajak. Yang kedua juga pemeriksaan yang tepat sasaran. WP dipetakan dalam matriks risiko seperti risiko rendah, risiko tinggi, risiko sedang. Auditor pajak hanya diturunkan untuk memeriksa WP yang masuk dalam kategori risiko tinggi. Hal ini untuk menghemat waktu, biaya operasional, dan tenaga pemeriksanya. Proses transparansi digital berbasis data ini menghadapi beberapa tantangan. Yang utamanya, yang pertama, kualitas dan standarisasi data. Data dari instansi luar sering kali tidak seragam, misalnya perbedaan penulisan nama atau nomor identitas sebelum NPWP diintegrasikan sepenuhnya dengan NIK seperti di tahun ini. Membuat proses penyelarasan data matching membutuhkan waktu yang ekstra agar tidak terjadi salah sasaran. Yang kedua, keamanan data dan privasi. Mengelola data keuangan seluruh warga negara dan korporasi menempatkan DJP sebagai target utama serangan cyber. Kebocoran data taruhnya adalah runtuhnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Yang ketiga, kesenjangan kapasitas SDM. Pegawai DJP dituntut untuk tidak hanya paham tentang aturan pajak saja, tetapi juga harus mampu membaca visualisasi data, membaca tren anomali, dan memahami logika algoritma analisis yang digunakan sistem. Bagi Direktur Jenderal Pajak, Big Data bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan pilar utama penegakan keadilan fiskal. Melalui integrasi data yang masif, DJP dapat menciptakan ekosistem di mana tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi bagi penggelapan pajak. Terima kasih.